Saya sampaikan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu peserta webinar. Mudah-mudahan selalu berbahagia bersama keluarga. Hari ini, meskipun dalam keadaan kahar kesehatan dengan adanya konflik 19 ini, saya mohon agar Bapak dan Ibu peserta webinar masih tetap stay at home, selalu jaga kesehatan. Baik Bapak dan Ibu, dalam pelaksanaan webinar ini saya sungguh-sungguh menyampaikan terima kasih kepada LPKN yang meskipun dalam kondisi kahar kesehatan nasional masih berkeinginan untuk mencerdaskan bangsa dalam hal pekerjaan jakon atau dalam hal pelaksanaan pekerjaan jakon. Bapak dan Ibu, ini CV saya yang kami sampaikan. CV saya ini sekedar untuk menginfokan kepada Bapak dan Ibu bahwa saya itu selalu lama di pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Di nomor 5 ini saya telah 30 tahun di PUPR, sehingga mungkin saja penyampaian hari ini saya masih terbawa suasana masukan-masukan atau dalam bahasa saya terkontaminasi kebijakan Kementerian PUPR. Hal ini bisa dilihat secara negatif dan bisa dilihat secara positif. Harapan kami, Bapak dan Ibu, melihatnya acara hari ini adalah melihat secara positif saja, sehingga di dalam kegiatan pekerjaan konstruksi ini, apa saja yang akan dilakukan di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kalau tadi pagi jam 10-an Pak Yan Faisal menyampaikan metode evaluasinya, saya hari ini mencoba untuk menyampaikan bagaimana menentukan dokumen pemilihannya sehingga mengevaluasinya yang disampaikan oleh Pak Yan Faisal tadi pagi lebih memudahkan pelaksanaan evaluasi maupun pelaksanaan kontrak. Harapannya seperti demikian. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ini sekedar sertifikat dari direktur. Mungkin karena saya sudah tidak aktif lagi di Kementerian PUPR, saya hari ini itu sebagai pakar praktisi, teman-teman mengatakan begitu, yang di dalam hal pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi. Jadi saya lama 3-4 tahun belakangan ini saya lama di dalam persidangan, dan itu tidak ingin hal-hal ini akan terulang, amit-amit terhadap Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hal-hal ini selalu terhindari dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, ini merah biru ini adalah merah biru kebanggaan saya dalam hal penyampaian materi supaya Bapak dan Ibu itu bisa menerima dengan mudahnya. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa terdahulu yang hari Sabtu kemarin tentang kontrak kerja konstruksi, bahwa struktur dokumen pengadaan itu ada dokumen pemilihan, ada rancangan kontrak, dan ada dokumen kualifikasi. Kita perhatikan pelan-pelan di dalam tayangan saya ini. Hari ini adalah yang kita bahas tentang dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi. Bagaimana menentukan tata cara menentukan dokumen pemilihannya, sehingga di dalam pelaksanaan evaluasinya, dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Rancangan kontrak yang itu saya sampaikan kemarin tidak kita bahas hari ini. Rancangan kontrak ini adalah nanti apabila sudah menang kompetisi, gitu ya,
apabila sudah menang kompetisi, dalam bahasa Perpres dan Permen itu menang tender maupun menang seleksi kalau untuk konsultan, baru diikat kontrak. Rancangan kontrak ini kalau saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu secara sederhana adalah ada proses pertandingan yang dipertandingkan oleh Bapak dan peserta penyedia jasa. Di dalamnya juga sudah diindikkan bagaimana melaksanakan pekerjaan apabila menang tender atau apabila menang seleksi. Yang di dalam dokumen tender tadi atau dokumen seleksi tadi kita sampaikan mengenai rancangan kontrak Bapak dan Ibu. Sedangkan warna yang biru atau hijau ini, warna yang biru ini adalah standar yang berlaku NKRI. Jadi seharusnya, semestinya, seyogianya teman-teman baik APBN lintas kementerian karena diatur oleh Permen 7 2019, beliau juga harus ngikutin standar yang diterbitkan di Kementerian PUPR. Karena apa? Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2017, Menteri Teknis adalah Menteri PUPR adalah pembina Jakon. Bentuk pembinaan Jakon tadi bisa menerbitkan aturan, bisa mengadakan sosialisasi maupun pengawasan terhadap aturan-aturan Jakon. Dalam hal ini, Permen 7 tahun 2019 ini telah menerbitkan aturan-aturan mengenai Jakon. Jadi, pemahaman mengenai Jakon, Bapak dan Ibu, Jakon itu ngatur mengenai jasa konstruksi. Jasa konstruksi berarti ngatur mengenai pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi. Jasa konsultan konstruksi itu terdiri dari 3 kajian-kajian konstruksi, perancangan atau perencana konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Sedangkan pengadaan di luar itu standarnya mengikuti apa yang diterbitkan oleh lembaga LKPP. LKPP menerbitkan Juknis Perpres nomor 16 tahun 2018. Beliau menerbitkan Juknis sampai dengan nomor 7 sampai dengan nomor 19, sekitar 13 Juknis. Salah satu di dalam Juknis tadi di Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 berkali-kali dia menyebutkan seperti itu bahwa untuk Jakon atau untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi maka diserahkan kepada Kementerian Teknis yang membidanginya. Dalam hal ini Menteri Teknis menerbitkanlah Permen nomor 7 tahun 2019 yang di dalamnya mengatur mengenai pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi. Sedangkan barang jasa lainnya dan konsultan non-konstruksi diatur oleh LKPP. Konsultan non-konstruksi itu misalnya konsultan hukum, konsultan lingkungan hidup, konsultan kesehatan, konsultan keuangan, dan seterusnya, yang tidak ada hubungannya dengan konstruksi. Jadi Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu itu terjun di dalam kegiatan-kegiatan jasa konstruksi, maka ketika akan melakukan atau ketika ingin ikut serta membangun dalam hal ada kompetisi dan seterusnya dalam pelaksanaan pekerjaan, maka seharusnya teman-teman pekerja KON itu mengikuti aturan-aturan kompetisinya di dalam Permen 7 tahun 2019. Jadi kompetisi ini bahasa kami Bapak dan Ibu bahwa kompetisi ini hanya menamakan bahwa di sana tuh ada tender dan ada seleksi.
Di dalam aturan secara umum, maka proses kompetisi bahasa kami atau proses pemilihan bahasa saya itu ada tahapan-tahapannya. Pertama kali adalah dengan e-processing. Apabila pengadaan barang yang sudah ada e-katalognya, maka prosesnya bisa melalui e-processing. Kedua adalah dengan pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu prosesnya itu karena nilai uang semata, karena nilai pekerjaan itu kalau pekerjaan di luar konsultan adalah 200 juta, maka prosesnya bisa pengadaan langsung. Kalau konsultan sampai dengan 100 juta, kecuali Papua dan Papua Barat. Karena Papua dan Papua Barat ada perpres tersendiri, yaitu nomor 17 tahun 2019, yang menyebutkan bahwa pengadaan langsung itu untuk konsultan 200 juta dan untuk di luar konsultan 1 miliar. Demikian Bapak dan Ibu, kita kembali ke tayangan. Kita kembali ke slide yang saya sampaikan ini, bahwa hari ini yang kita bedah, hari ini yang mencoba kita bahas adalah mengenai dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi saja. Sedangkan rancangan kontrak yang kita bahas dari kemarin dimasukkan di dalam dokumen pemilihan, dimasukkan ke dalam dokumen tender maupun dokumen seleksi, tetapi hanya untuk warning saja bahwa nanti kalau Anda, Bapak dan Ibu sekalian, akan mengikuti tender, akan mengikuti seleksi, atau dalam bahasa saya akan mengikuti pertandingan, maka rancangan kontrak ini sebagai warning Bapak dan Ibu, agar dari rancangan kontrak ini Bapak bisa mengetahui, oh kesulitan pekerjaannya seperti ini, oh tantangannya seperti ini, oh keuntungannya seperti ini, oh kalau saya mengerjakan ini saya pasti rugi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang kita bedah hari ini adalah dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan ini muaranya yang akan kita tuju adalah bagaimana pekerjaannya ini oke atau tidak. Oke, pemahaman saya adalah pekerjaan ini yang Bapak akan mengerjakan ini sesuai dengan aturan main. Apakah Bapak bisa mengerjakan pekerjaan ini sesuai ketentuan-ketentuan seperti yang kita tentukan dalam dokumen seleksi, dokumen pemilihan. Jadi dokumen pemilihan di sini bisa tender, bisa seleksi ya. Baik, tadi bentuk pemilihan tadi kita lanjutkan lagi. Saya jangan ke sini dulu, nanti khawatir membingungkan Bapak. Pertama kali tadi tentang e-processing apabila pengadaannya dengan e-katalog, terus kedua pengadaan langsung dengan nilai tertentu tadi, terus kemudian penunjukan langsung Bapak dan Ibu. Penunjukan langsung itu apabila keadaannya khusus seperti hari ini misalnya, suasana hari ini adalah keadaan khusus sehingga teman-teman dalam pelaksanaan pekerjaannya bisa penunjukan langsung. Atau pekerjaannya khusus. Pekerjaan khusus itu misalnya hanya satu-satunya yang bisa melaksanakan pekerjaan dan seterusnya. Selanjutnya adalah tender cepat. Untuk pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi sampai hari ini atau sesuai dengan aturan yang ada, kita belum bisa melaksanakan tender cepat. Karena tender cepat ini ada mengenai CMS ya, ada data-data kinerja dari penyedia jasa yang sudah masuk sistem. Sehingga ketika kita melaksanakan tender cepat, maka perusahaan-perusahaan yang telah berkinerja baik sajalah yang diundang dan mereka saling menawar. Apabila e-processing tidak bisa, pengadaan langsung tidak bisa, penunjukan langsung tidak bisa, tender cepat tidak bisa dilaksanakan, pilihan terakhir adalah tender atau seleksi. Demikian Bapak dan Ibu yang perlu ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini sesungguhnya dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi ini standar sehingga apa? Sehingga teman-teman atau teman-teman pengguna, teman-teman PPK, teman-teman KPA maupun Pokja, maka
warna biru ini itu sudah given Bapak dan Ibu. Warna biru ini sudah ada di dalam dokumen standar. Misalnya kita contohkan dokumen pemilihan yang tadi yang ujung-ujungnya adalah terkait kepada pekerjaan. Kepada peserta, instruksi kepada peserta tender atau instruksi kepada peserta seleksi, kalau Anda ingin menang, ikutilah instruksi-instruksi yang di dalam biru-biru ini, pekerjaannya melihat kepada LDP, lembar data pemilihan. Hari ini yang akan kita bedah adalah, yang akan kita masukkan adalah bahwa merah-merah inilah nanti yang akan kita bedah. Karena merah-merah ini sungguh-sungguh sangat tergantung dari pekerjaan pengguna, dari pekerjaan PPK, dari pekerjaan yang dikompetisikan oleh Jogja. Sedangkan dokumen kualifikasi Bapak dan Ibu adalah dokumen-dokumen dari Bapak dan Ibu. Artinya dokumen kualifikasi ini di dalam aturan mainnya adalah, awas dulu ya, dokumen kualifikasi ini yang akan kita evaluasi hanya dokumen-dokumen yang Bapak Ibu isi ketika ikut tender atau ketika ngikut seleksi, atau dalam bahasa saya ketika ngikut kompetisi atau pertandingan. Bapak hanya ngisi pengalaman, ngisi sendiri, tetapi ada warning dalam Perpres, awas loh ya, kalau Bapak ngisinya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang Bapak isi, maka akan menjadi berdampak kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dampaknya bagaimana? Misalnya sudah menang, ternyata data kualifikasi isiannya tadi tidak benar, maka pemenang tadi dibatalkan. Dan Bapak Ibu akan dikenakan blacklist. Demikian Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan di tayangan ini. Kita lanjut tayangan berikutnya. Ini yang kita sampaikan tadi Bapak dan Ibu, bahwa dengan Perlen nomor 9 2018 itu seluruh aturan-aturan main di dalam pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada kementerian yang membidanginya. Ini di dalam Permen 7 tahun 2019 ini menyatakan bahwa pasal 3 ayat 1 bahwa Permen PU ini mengikat untuk APBN. Artinya APBN seyogyanya, semestinya ngikutin apa yang telah ditentukan dalam dokumen tender oleh Permen 7 tahun 2019 ini. Sedangkan APBD di sini dicantumkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Kok beda? Kok tidak perlakuannya tidak seperti nomor 3 di atas? Karena di Perpres sendiri di pasal 86 ayat 1 ayat 2 bahwa kepala daerah itu dapat membuat standar dokumen sendiri. Namun kenyataannya kepala masing-masing kepala daerah karena memang bukan bidangnya, karena sesuai undang-undang adalah tugas Kementerian PUPR, maka ketika dokumen Permen PUPR nomor 7 tahun 2009 itu akan sebagai dipakai untuk APBD, seharusnya ada surat dalam tanda petik yang menyatakan bahwa mereka akan menggunakan sepenuhnya Permen 7 tahun 2019 dengan catatan ketentuan umumnya, misalnya PA adalah menteri diganti menjadi PA adalah kepala dinas dan seterusnya. Dalam praktek pelaksanaannya nggak berubah sama sekali, Bapak. Yang membedakan untuk APBD hanya definisi-definisi saja. Misalnya di daerah ada PPTK, Permen ini kan tidak ada PPTK. Misalnya PA itu Pak Menteri kalau APBN, sedangkan kalau APBD PA itu kepala dinas dan seterusnya. Hal-hal seperti inilah yang tidak mempengaruhi terhadap evaluasi, tidak mempengaruhi terhadap penetapan kewenangan dan seterusnya, hanya sesungguhnya atau seharusnya seyogyanya teman-teman di APBD itu menyampaikan surat sepotong surat atau mendeklarasikan dirinya bahwa PUPR akan dipakai, tapi misalnya tadi mengganti dengan definisi yang misalnya PA dan seterusnya, PPTK dan seterusnya itu ditambahkan. Demikian Bapak dan Ibu. Kita lihat kepada tayangan berikutnya. Kita lihat pada tayangan berikutnya. Acara hari ini adalah
pekerjaan konstruksi. Ketika acara hari ada pekerjaan konstruksi, maka Bapak harus melihat kotak yang di bawah ini, Bapak. Kotak yang di bawah ini, sedangkan di atas adalah mengenai konsultan konstruksi. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa kok saya harus menyampaikan ini? Karena tata cara pemilihan, apa yang Bapak akan lakukan evaluasi nanti, ya, maka itu sudah ditentukan di dalam dokumen pemilihan itu sendiri. Ya. Apa yang akan dievaluasi oleh teman-teman Pokja maupun PPK itu seharusnya sudah ditentukan dari awal dokumen pemilihan itu sendiri. Misal nomor satu, ketika Bapak akan melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman PPK maupun Pokja, ketika mereka menyusun dokumen kualifikasi, maka susunan dokumen kualifikasi tadi Bapak harus bisa membedakan ini pra kualifikasi atau pasca kualifikasi. Kalau pra kualifikasi di dalam Kementerian PUPR, Bapak lihat nomor 5, tayangan nomor 5, pekerjaan konstruksi nomor 5. Standar dokumen tender, sistem nilai, metode pra kualifikasi. Artinya apa? Artinya ketika proses pemilihan tadi menggunakan prakualifikasi, maka salah satu syaratnya adalah bahwa pekerjaan itu teknologi tinggi, pekerjaan itu risiko tinggi, pekerjaan itu diselesaikan atau diselesaikan atau dilaksanakan harus menggunakan peralatan khusus. Terakhir, pekerjaan itu output dari pekerjaan tadi itu beberapa item susah diprediksi. Totalnya oke, tapi item-item tertentu yang susah diprediksi. Atau susah ditentukan sejak awal. Sehingga Bapak dan Ibu akan menggunakan PPK dan Pokja akan menggunakan proses tendernya adalah dengan prakualifikasi. Kalau tendernya itu dengan prakualifikasi, maka sebelum kompetisi, sebelum bertanding, dokumen kualifikasi yang dievaluasi lebih dulu. Dokumen kualifikasi adalah dokumen Bapak dan Ibu. Dokumen dari badan usaha yang Bapak Ibu isi itu dievaluasi, apabila telah memenuhi syarat, maka baru diundang untuk kompetisi. Baru diundang untuk kompetisi. Jadi dokumennya itu ada 2 ya. Pertama kali ada dokumen kualifikasi, setelah dokumen kualifikasi dievaluasi oke, baru itu diajak untuk diundang untuk mengadakan tender, gitu ya, mengadakan tender. Di dalam tender ini menggunakan sistem nilai. Jadi tidak sistem gugur, Bapak dan Ibu. Tidak sistem gugur. Sistem nilai, yang disebut sistem nilai itu apa? Yang disebut sistem nilai adalah kombinasi kualitas, kombinasi teknis, dan kombinasi harga yang nilainya 100% itu yang terbaik yang menang. Beda dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Beda dengan pasca kualifikasi. Jadi nomor 5 itu prakualifikasi. Ya Bapak dan Ibu ya. Syaratnya prakualifikasi, tata cara menyusun dokumen pemilihannya, ya harus melihat apakah pekerjaannya ini kompleks atau tidak. Kompleks itu dengan pemahaman tadi. Teknologi tinggi, resiko tinggi, dirancang dengan alat khusus, dan kemudian output dari pekerjaan itu susah didetailkan, gitu, sehingga proses tendernya atau proses pertandingannya atau tata cara penyusun pemilihannya harus diawali ini kontrak
tendernya dengan prakualifikasi. Kemudian kita melihat ke atas. Bagaimana misalnya kalau standar dokumen pemilihan yang dokumennya bunyi standar dokumen pemilihan, metode evaluasi harga terendah, standar pemilihan metode evaluasi harga terendah dengan ambang batas, antar nilai ini seluruhnya menggunakan pasca kualifikasi ya, nomor 2, 3, 4 ini. Coba Bapak perhatikan pelan-pelan. 2, 3, 4 ini Bapak dan Ibu menggunakan pasca kualifikasi. Berarti apa? Berarti dokumen standar dokumen kualifikasi yang nomor 1 itu menjadi 1. Di dalamnya sudah ada dokumen kualifikasi. Ya. Dia sudah disampaikan bersamaan. Ketika Bapak Ibu mengambil dokumen, terus kemudian mengembalikan dokumen pemilihan atau dokumen tender tadi, sudah isinya adalah dokumen kualifikasi dan kemudian dokumen penawaran Bapak. Bapak dan Ibu, ini tentang bahasa saja. Karena ini lampiran SDP-nya dari Menteri PUPR nomor 7 tahun 2019, lampirannya seperti ini, maka pemahamannya adalah seperti ini. Standar dokumen pemilihan itu ketika menggunakan evaluasi harga terendah dengan sistem gugur itu ada tidak saja, jadi on off. Yang terendah yang memenuhi persyaratan lah yang menang, gitu ya. Terendah yang responsif lah yang menang. Gitu ya. Terus ketiga ini terendah tapi evaluasi harga terendah tapi melalui ambang batas lah yang menang. Rendah tapi di bawah ambang batas. Sedangkan sistem nilai sama dengan prakualifikasi tadi, hanya evaluasinya itu di dalam tender ini hanya mengkombinasikan kombinasi antara teknis dan biaya. Gitu Bapak dan Ibu. 100% yang terbaik lah yang menang. Jadi ketika kita berbicara mengenai ambang batas, kita berbicara mengenai sistem nilai, maka di sana ada passing grade yang harus dilalui. Terus kemudian, ini kan satu tayangan sekaligus, ketika ini kontrak harga saturan dan kontrak lamsam, meskipun ini di dalam sini disampaikan bahwa ini kontraknya lamsam, maka lumsum sekarang maaf, kalau ini kontraknya lumsum, maka ini akan berpengaruh terhadap koreksi aritmatik Bapak dan Ibu. Kalau lumsum, apa yang Bapak sampaikan, penawaran Bapak sampaikan kepada kami, misalnya kami sebagai BPK atau sebagai Pokja, maka tidak ada koreksi aritmatik. Jadi dokumen pemilihan dari kami, pengguna, Bapak menjawabnya menjadi dokumen penawaran. Ya. Jadi di dalam Permen 7 tahun 2019, ini sebagai memudahkan saja, misalnya pasal 10 di dalam dokumen itu mengatakan dokumen pemilihan terdiri dari bla 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 misalnya, maka itu bahasa itu seolah-olah untuk PPK, Pokja, dan Satker untuk internal di dalam melaksanakan pekerjaan. Di dalam permen itu ketika bunyi dokumen penawaran terdiri dari ini, maka bahasa itu mohon Bapak pahami sebagai itu perintah kepada Bapak dan Ibu kalau akan menawar maka harus terdiri dari ini. Begitu Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena yang dievaluasi apa yang telah ditentukan dalam dokumen tendernya atau dokumen pemilihan. Kita kembali kepada tadi koreksi aritmatik. Kontrak lumsum itu tidak ada koreksi aritmatik Bapak. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah apabila di dalam HPS misalnya harga perkiraan sendiri itu ada item galian tanah itu 100 meter kubik, Bapak menawar itu hanya 10 meter kubik, volumenya tidak dikoreksi Bapak. Tetapi hasil tawaran yang 10 meter kubik tadi misalnya 1 juta, maka nilai 1 juta lah Bapak harus melaksanakan pekerjaan galian tadi 100 meter kubik. Demikian Bapak dan Ibu. Jadi clear di dalam lumsum ini,
ketika Bapak akan menawar, maka perhatikanlah total akhirnya, karena tidak ada koreksinya, tidak ada koreksi aritmatik apalagi seperti itu. Sehingga yang mengikat adalah apabila harga dan huruf berbeda, maka yang mengikat adalah huruf, Bapak. Apabila huruf tidak bermakna, misalnya 1.100.000.000, tapi Bapak nulisnya 1.100.000.000, maka Bapak gugur. Apabila angka angka dan huruf berbeda ya. Ketika huruf tidak bermakna, yang 100 juta tidak bermakna, tapi angkanya bisa nyampe, angkanya bisa logis, seperti angka yang orang nawar-nawar itu, maka yang mengikat adalah angkanya. Namun begitu apabila angka dan huruf tadi itu tidak bermakna dan tidak bisa logis, maka Bapak baru gugur. Sedangkan kontrak harga satuan, apa yang Bapak tawarkan, totalnya itu tidak mengikat. Yang mengikat adalah koreksi aritmatik. Koreksi aritmatik itu seperti apa? Koreksi aritmatik itu yang Bapak tawarkan itu seluruhnya itu harus disama persiskan bahasa saya. Harus dicocokkan dengan bill of quantity atau daftar kuantitas dan harga atau daftar pekerjaan yang dilaksanakan, item-item pekerjaan. Apabila Bapak berbeda, maka dibetulkan volumenya atau kuantitinya. Apabila satuannya berbeda, maka satuannya dibetulkan. Apabila jumlahnya berbeda, jumlahnya harus dibetulkan. Yang tidak bisa dibetulkan, yang tidak boleh dibetulkan, yang dilarang dibetulkan adalah harga satuannya. Karena harga satuan itu yang nawar dari Bapak dan Ibu. Jadi kita dalam bahasa saya, pengguna itu tidak bisa mengoreksi atau dilarang mengoreksi harga satuan yang Bapak tawarkan. Ya Pak ya. Baik, kita lihat slide selanjutnya. Ini hanya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu. Ini ada Permen nomor 7 tahun 2019 ini, kecil menengah besar ini sekarang kita sedang di judicial review oleh teman-teman AAPI, Asosiasi Aspal Buston Indonesia. JR mereka, judicial review mereka diterima oleh Mahkamah Agung sehingga nanti sampai dengan 19 Mei 2020 apabila dalam tanda petik, mohon maaf, apabila Permen PU 7 tahun 2019 ini tidak diganti atau belum direvisi, maka dengan demikian berlaku ketentuan yang lama. Ini ketentuan ini yang ada di tayangan ini nggak berlaku lagi. Sejak 19 Mei 2020. Demikian Bapak dan Ibu. Jadi nanti kecil nanti kembali lagi ke 2,5 miliar atau seperti apa saya tidak tahu. Draftnya sudah disampaikan, tapi dalam saat seperti ini saya tidak boleh menyampaikan kepada Bapak dan Ibu karena belum ada kepastian hukum. Yang ada kepastian hukum sampai hari ini tetap maksimal 10 miliar untuk kecil, menengah 10 sampai 100 untuk menengah, dan besar di atas 100. Pemahaman ini Bapak, ini bukan segmentasi badan usaha ya Pak, ini adalah segmentasi pemaketan. Ini adalah bahasa saya, ini adalah jatah dalam tanda petik. Jatah si kecil itu 10 miliar. Jatah menengah 10 sampai dengan 100 miliar. Jatah besar di atas 100 miliar. Atau lebih sederhana lagi, kecil saya umpamakan SD, menengah saya umpamakan SMP, besar saya umpamakan SMA. Apabila ada pertandingan sepak bola untuk SD, maka menengah nggak boleh ikut. Apabila pertandingan untuk SMP, maka SMA nggak boleh ikut, atau besar nggak boleh ikut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu kalau ikut secara sendiri, secara tunggal. Namun kalau ikut tendernya itu ber-KSO, kerjasama operasi, bahwa kerjasama operasi ini kan macam-macam. Ya. Tapi untuk kompetisi yang disebut kerjasama operasi itu badan usahanya itu satu level,
besar dengan besar, menengah dengan menengah, atau bisa level satu tingkat di bawah. Menengah dengan kecil boleh aturan ini, ya, menengah dengan kecil boleh. Tetapi yang jadi lead-nya yang menengah. Besar dengan menengah boleh, tapi yang jadi lead-nya yang besar. Itu kalau mereka akan ngikut. Ya Bapak dan Ibu, jadi KSO boleh, besar-besar, menengah-menengah. Ini untuk kompetisi Bapak dan Ibu. Tapi KSO untuk pelaksanaan kontrak, bisa ada yang mana KSO dengan subkon juga KSO. Kerjasama, bermitra lah, maaf. Bermitra. Ya. Pelaksanaan bermitra adalah, atau dalam jakon ketika bermitra, maka dia bisa ber-KSO, bisa subkon, bisa rantai pasok, dan seterusnya. Gitu ya. Hanya yang terlihat di dalam kompetisi, yang kita nilai untuk dikompetisikan adalah apabila bermitra tadi bentuknya adalah KSO. Sedangkan bentuk subkon dan bentuk rantai pasok hanya dalam pelaksanaan pekerjaan saja. Atau di dalam nilai tertentu, maka subkon juga mempengaruhi kompetisi. Demikian Bapak dan Ibu. Sebelum masuk kepada review persiapan pengadaan, saya ingin berandai-andai kepada Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu ikut tender, sesungguhnya teman-teman pengguna di sini adalah Bapak PA atau KPA, PPK, dan Pokja atau pejabat pengadaan. Bapak dan Ibu. Saya ingin berandai-andai supaya memudahkan Bapak dan Ibu mengerti tentang ini. Ketika saya berandai-andai bahwa ketika berkontrak itu sesungguhnya adalah PPK akan melakukan kontrak atau PPK ingin kawin, ingin nikah gitu Bapak dan Ibu. Karena aturan mainnya, maka PPK tidak boleh memilih calon pengantin sendiri. Yang boleh memilih calon pengantin adalah Pokja atau pejabat pengadaan. Ya. Yang boleh memilih calon pengantin. Dalam hal ini bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa yang harus mengevaluasi adalah Pokja. Tentunya pada saat menentukan dokumen pemilihan tadi atau dokumen tender tadi, si Pokja harus menanya kepada PPK. Karena PPK tidak bisa mengevaluasi sendiri. Karena PPK itu akan kawin, akan berkontrak dengan Bapak, tapi beliau tidak bisa memilih sendiri kepada Bapak-Bapak atau pada Ibu. Yang boleh memilih adalah Pokja. Namun apa yang disampaikan Pokja, apa yang akan dievaluasi oleh Pokja, itu seharusnya dia menanya kepada PPK. Seperti apa calon pengantin. Jadi yang akan kawin adalah PPK. Pokja nggak boleh. Pokja hanya memilihkan saja, dia sebagai mak jumblang saja Bapak dan Ibu. Ya. Pokja PPK itu hanya sebagai mak jumblang saja yang mereka akan memilih calon pengantin, kemudian setelah ketemu calon pengantin, maka diserahkan kepada PPK. PPK akan setuju kalau aturannya clear dan jelas, tentunya kedua organ ini harusnya setuju. Tapi kalau ketika yang disampaikan oleh PPK nggak nyambung oleh Pokja, Pokja juga nggak nyambung evaluasinya, atau ada hal-hal tertentu yang tidak clear di dalam, maka PPK bisa menolak untuk SPBPJ, bisa menolak untuk kontrak dengan Bapak, meskipun Bapak dan Ibu itu sudah ditetapkan sebagai pemenang. Demikian. Kalau PPK tidak setuju, maka yang paling berat untuk mengatakan itu PPK segera lapor kepada KPA. PPK harus lapor kepada KPA karena KPA itulah sesuai dengan aturan yang ada sebagai orang tua PPK ya, KPA, PA tadi. Itu bahasa saya. Yang menolak apakah KPA atau PA KPA tadi setuju dengan PPK atau setuju dengan Pokja atau setuju dengan pendapatnya sendiri. Ketika ada kredit dalam bahasa saya, ketika ada kredit seperti ini,
maka siapapun keputusannya tentunya harus sesuai dengan aturan. Dalam bahasa saya adalah tidak lain dan tidak bukan, yang benar adalah katakan yang benar. Demikian Bapak Dhani. Itu kenapa saya beristilah dengan Mak Jumblang seperti ini, agar lebih memudahkan Bapak Dhani untuk memahami aturan-aturan tender ya, aturan-aturan seleksi kalau untuk konsultan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kepada review persiapan pengadaan. Review persiapan pengadaan ini sesungguhnya ini apa yang dikerjakan oleh PPK. Hal pertama yang ketika ada kegiatan yang memerlukan anggaran, maka itu adalah kewenangan PA-KPA dalam menyusun pagu anggaran atau dalam menyusun pagu anggaran anggaran yang secara kasar, secara garis besar saja. Sehingga ketika sudah menentukan dokumen seperti ini, PPK dan KPA melakukan review tentang persiapan pengadaan. Belum kepada kompetisi Bapak Dhani. Tapi ini mempengaruhi pada saat nanti proses evaluasinya, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dian Faisal tadi pagi. Ini undangan review ke PPK, ini tentang dokumen pengadaannya ya. Kalau di Kementerian PU Bapak dan Ibu, saya mohon maaf karena saya ex Kementerian PU, 37 tahun di Kementerian PU dan tidak pindah-pindah kebetulan di Kementerian PU tentang ngurusin pekerjaan konstruksi saja, sehingga banyak yang terbawa kebijakan-kebijakan dari beliau-beliau dari yang masih aktif, yang ikut saya sampaikan kepada Pak dan Ibu, masih bau-bau Kementerian PU, jadi belum mandiri seperti bahan sekarang ini, juga dari bahan-bahan dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Tapi hari ini kami menyampaikan kenapa ada simbol-simbol seperti agro, tambang PU, ini karena kami sudah diberi kewenangan dengan sertifikat yang saya sampaikan di atas tadi. Saya boleh menyampaikan mengenai Permen 7 tahun 2019 ini, yang sebentar lagi mungkin sebulan 2 bulan lagi akan kita revisi. Karena ada Perpres nomor 17 tahun 2019 yang ngatur khusus mengenai Papua dan Papua Barat. Sehingga Papua dan Papua Barat tadi akan kita coba, kita akomodasi untuk dimasukkan di dalam revisi Permen nomor 7. Saya memang tidak ikut langsung ke beliau-beliau, saya hanya sebagai narasumber yang mungkin saja ada narasumber ada sekian orang, dan mungkin saya salah satu yang tidak tahu detail betul, tetapi barangkali saya bisa memberi masukan kepada bapak-bapak yang masih aktif di Kementerian PUPR. Karena saya sekarang ini sudah murni praktisi, pakar praktisi gitu, teman-teman saya mengatakan itu terlalu tinggi untuk saya. Dari mungkin kelamaan di pekerjaan konstruksi, hampir 40 tahun kami di sana. Demikian Bapak dan Ibu. Jadi tentang format Bapak Ibu perhatikan, tentang Pokja Pokmil atau Pokja pemilihan ini, ketika ada review ini hanya bentuk-bentuk undangan saja. Ini formatnya bisa macam-macam, yang karena Bapak dari penyedia jasa, hal seperti ini tidak perlu tahu detailnya, malah lebih memusingkan saja. Tapi yang ingin kami sampaikan, di dalam review ke PPK, maka si PPK ini dokumen pengadaan sudah jadi oleh PPK, sudah dibuat selesai oleh PPK, kemudian akan disampaikan kepada Pokja pemilihan sebelum dibuat dokumen pertandingannya, sebelum diisikan yang merah-merah tadi. Masih ingat Bapak dan Ibu, yang merah-merah tadi adalah LDP dan IKP ya, lembar data pemilihan dan lembar data kualifikasi. LDP dan LDK, mohon maaf, LDP dan LDK. Ya. Yang merah-merah tadi, ini apa yang kami sampaikan ini adalah bahasan-bahasan atau risalah-risalah atau ketentuan-ketentuan yang kemudian akan dimasukkan di dalam merah-merah tadi. Kita lanjut. Pokja mengundang PPK, tim konsultan apabila sudah ketemu tim konsultannya. Sekurang-kurangnya kalau bangun gedung sudah ada hasil dari perencanaan, kalau itu diseleksikan dan mengundang konsultan perencana, maka dia ikut diundang. Kenapa gambarnya seperti ini? Terus kemudian ada tim teknis. Di teknis itu semata-mata bantuin PPK dalam hal
menentukan pekerjaan atau menentukan spesifikasi pekerjaan. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Ini hanya saja Bapak dan Ibu, ini hanya narasi-narasi, hanya tahapan proses di dalam persiapan bagaimana akan menyusun dokumen pertandingan. Jadi ada persiapan-persiapan ke sana. Tapi persiapan ini masuk slot kepada persiapan pengadaannya. Persiapan pengadaan secara total, seluruhnya kita bahas. Sedangkan nanti sampai ke Bapak adalah hasil dari apa sih yang perlu dikompetisikan dengan ketentuan A, B, C, D. Oh, yang dikompetisikan adalah ini. Jadi ini secara utuh di dalam dokumen persiapan pengadaan itu membahas total dari pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi tertentu dan seterusnya kita detailkan di sana sehingga apa? Sehingga ketika nyampe di Bapak dan Ibu, nyampe di dalam kompetisi, hal-hal seperti ini sudah diantisipasi supaya tidak terjadi kesalahan. Karena risiko dari kesalahan adalah pasti tender ulang, ganti pemenang, tender batal, dan seterusnya. Ini secara random saja, secara sederhana saja bahwa dokumen persiapan pengadaan sudah ada, kemudian PPK membuat paket karena sekarang menggunakan SPSE, paketnya ditayangkan di dalam SPSE, kemudian calon akan tayang di SPE, kemudian diserahkan kepada UKPBJ. UKPBJ lah kemudian yang menugaskan dokumen pemilihan atau menyusun dokumen pemilihan untuk melaksanakan proses pemilihan atau untuk melaksanakan proses evaluasi. Gitu Bapak dan Ibu. Tahapan-tahapan ini tidak lebih dan tidak kurang apabila terjadi sesuatu yang di dalam pekerjaannya belum pada pra pemilihannya, maka itu dibetulkan di dalam proses akhir yaitu review kepada PPK. Sudah betul nggak PPK menyusun pekerjaan seperti ini? Bagaimana kalau pekerjaan seperti ini? Bagaimana syarat yang di dalam kompetisinya? Jadi tidak semua dalam tanda petik, tidak semua pekerjaan dalam pelaksanaan kontrak itu dikompetisikan. Ya Pak ya. Demikian juga sebaliknya. Tidak semua kontrak pelaksanaan pekerjaan itu tidak semua yang ada di kompetisi masuk di dalam kontrak. Ya. Misal yang sering lagi panas-panas ini adalah analisa harga satuan. Analisa harga satuan itu menurut Permen 7 tahun 2019 tidak dimasukkan di dalam kontrak. Ini yang harus dipahami betul oleh teman-teman karena BPKP sementara banyak oknum yang memahaminya atau mungkin APH yang memahaminya salah. Selalu saja menanyakan analisa harga satuannya seperti apa. Analisa harga satuan itu bagaimana memperoleh harga satuan satu galian tanah 1 meter kubik, misalnya harga satuannya itu 1 juta, loh rinciannya mana ini? Itu dalam pelaksanaan pekerjaan tidak boleh. Dalam pelaksanaan pekerjaan tidak boleh. Dalam proses tender pun analisa harga satuan itu baru digunakan, baru dipakai apabila menawar di bawah 80% dari HPS. Karena menawar di bawah 80% dari HPS itu dapat gugur Bapak Dani. Tetapi kalau pekerjaan yang lain tidak. Hanya pekerjaan konstruksi saja, kalau menawar di bawah 80% dapat gugur. Pemahaman dapat gugur. Pemahaman dapat gugur, di bawah 80% itu bisa gugur, bisa tidak. Kenapa tidak ada kepastian? Karena gini Bapak Dan. Bisa saja HPS yang ditentukan oleh BPK itu HPS yang dibuat oleh BPK dengan alat yang dia tidak punya, dengan quarry yang dia tidak punya, dengan tenaga, upah dan seterusnya yang dia tidak punya. BPK tadi ketika menyusun HPS hanya menggunakan asumsi, oh biasanya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sedangkan ketika Bapak Ibu menawar, maka bisa terjadi sebaliknya. Bapak menawar pekerjaannya di Jogja, seperti saya sedang di Jogja, pekerjaan di Jogja ngaspal jalan di Jogja, maka tawaran penyedia jasa dari Semarang, Jawa Tengah, dari Lampung, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi akan berbeda-beda.
Kenapa kan berbeda-beda? Karena tergantung bagaimana alatnya yang dia kuasai, yang dia punya. Tergantung kuori atau materialnya yang dia punya. Sehingga satu dan lain hal pasti ada yang berbeda-beda. Karena apa, Bapak dan Ibu? Karena ketika Bapak menawarkan dengan alat, misalnya pekerjaannya ngaspal di Jogja, misalnya hot mix, misalnya Bapak nawarnya itu dari Aceh, maka ketika Bapak nawar dari Aceh, maka akan ditanyakan dalam proses tender sekarang. Tuh, Anda nawar dari Aceh dengan alat dari Aceh, sedangkan ngaspalnya itu sudah minggu kedua sudah harus jalan. Bagaimana Anda menggunakan alat AMP-nya tadi misalnya? Maka Bapak nggak bisa mengatakan, oh nanti saya akan sewa di dalam pelaksanaannya, nggak boleh, Pak. Bahwa pemahamannya adalah di dalam tender ini, pemahaman di dalam kompetisi ini adalah alat yang dia pakai di dalam penawaran, maka alat itulah yang akan dipakai dalam pelaksanaan kontraknya, Bapak. Sekurang-kurangnya sampai dengan penetapan pemenang, sekurang-kurangnya sampai dengan SPPBJ, sekurang-kurangnya sampai dengan tanda tangan kontrak. Harus tidak boleh ganti. Bagaimana kalau diganti? Maka hal seperti ini akan ada temuan. Berbeda ketika Bapak sudah tanda tangan kontrak, alat sudah datang, terus kemudian dalam hal proses kontraknya itu diadendum dan diganti, itu lain hal. Itu adalah sudah di ranahnya, tidak di ranah kompetisi, itu ranahnya di ranah kontrak, ranahnya di ranah masalah hak dan kewajiban, ranahnya di ranah perdata. Jadi bahasa saya, ini mohon maaf, bahwa alat yang dikompetisikan tidak boleh diganti adalah alat yang untuk menyelesaikan pekerjaan. Alat sedang, apakah alat yang dipakai itu boleh untuk tender? Boleh-boleh saja, Pak. Mungkin tadi pagi disilakan oleh Pak Jan Faisal. Boleh, Bapak, alat yang dipakai untuk pakai tertentu, dipakai untuk di Jogja, untuk ngaspal juga boleh. Namun pada saat penetapan pemenang harus alat yang bersangkutan sudah free. Pemahaman free adalah bermacam masalah, bukan maksud kami bermacam penyelesaiannya. Sudah karena memang sudah selesai, sudah karena memang di sana sudah tidak digunakan, sudah karena sudah ada alat yang baru yang dipakai untuk alat yang baru, silakan. Sepanjang ada pemahaman bahwa alat yang dipakai tadi akan dipakai di Jogja. Nggak boleh tidak dipakai untuk kompetisi, harus itu yang dipakai. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, Bapak dan Ibu, penawaran tadi bisa di bawah 80%, bisa oke dan bisa tidak oke. Bahasa saya ini mohon maaf agak kasar, ketika teman-teman penyedia jasa, ketika mitra menawar di bawah 80%, maka Bapak akan dicurigai, bahasa saya mohon maaf, kalau penyedia jasa itu nawar di bawah 80%, itu bisa banting masalah duit, banting masalah koefisien, mengecil-ngecilkan spek, dan kalau bahasa atasan saya dulu, ton itu kalau orang nawar di bawah 20%, dia itu nyolong duit atau nyolong spek gitu, Pak. Itu bahasa kami ya, Pak ya. Jadi mohon maaf nih supaya Bapak pemahamannya tidak pada nyolongnya ya, tapi memudahkan untuk memudahkan saja. Ketika nawar di bawah 80%, maka akan dievaluasi harga satuannya dan akan dievaluasi bagaimana spesifikasinya. Dari evaluasi tadi bisa gugur, bisa tidak gugur, Pak. Ya, bagaimana cara mengevaluasinya? Mungkin tadi pagi sudah diceritakan oleh Pak Jan Faisal. Demikian, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Sekarang sudah kepada persiapan pemilihan penyedia jasa. Bapak dan Ibu, di dalam pekerjaan konstruksi, utamanya di lingkungan Kementerian PUPR, itu Pak Menteri PUPR membuat keputusan Menteri nomor 288 bahwa
Pokja atau pejabat pengadaan sekarang sudah terpisah dengan Unor. Jadi mereka betul-betul sebagai mak jumblang, Pak. Sebagai mak jumblang, sedangkan yang ada di Unor itu adalah PPK, KPA, dan teman-teman struktural misalnya di bidang harga. Jadi Pokja sekarang ini sudah independen atau sungguh-sungguh mereka sebagai mak jumblang murni, Bapak dan Ibu. Sehingga di dalam persiapan review, persiapan dokumen persiapan pengadaan ini, nanti si Pokja akan didampingin menyusun dokumennya. Yang dampingin siapa? Yaitu tim pelaksana. Ya, tim pelaksana pengadaan. Itu akan didampingi oleh mereka. Sedangkan dalam proses evaluasinya akan didampingin oleh tim peneliti. Tujuannya apa? Tujuannya itu tidak ingin campur tangan, tapi tujuannya adalah memberikan warning, awas lo ya, kalau sudah mengevaluasi seperti ini, maka seperti ini, maka seperti ini, maka seperti ini. Begitu Bapak dan Ibu. Tujuannya adalah supaya tidak ada kesalahan yang fatal yang mestinya Bapak itu tidak digugurkan menjadi digugurkan. Tapi keputusan-keputusan tim pelaksana maupun tim peneliti tadi itu hanya tugasnya pendampingan, tugas dan tanggung jawab secara utama ketika memberikan rekomendasi dari tim pelaksana maupun tim peneliti tadi tidak diterima oleh Pokja maupun BPK, 100% merupakan tanggung jawab Pokja dan BPK yang bersangkutan. Karena Perpres PUPR, Perpres 1618 ini kan Pokja dan BPK itu mempunyai hak untuk itu. Ya. Ini hanya sebagai gambaran kasar saja supaya Bapak dan Ibu mengetahui proses pemilihannya atau dokumen pemilihannya. Dokumen pemilihan tadi ini dalam rangka untuk mengisi merah-merah tadi ya, dokumen LDP-nya ya, dalam rangka mengisi LDP-nya. Persiapan pemilihan penyedia mengenai review tentang dokumen persiapan pengadaan. Pertama kali adalah spesifikasi teknis. Kalau pekerjaan konstruksi mestinya jangan di ID ya, karena di ID itu kan sebelum ada rinciannya banyak sekali, itu pada proses-proses konsultan mestinya di ID ya, tidak dimasukkan di sini. Ketika dimasukkan di dalam proses pemilihan, di sana adanya harusnya sudah dari DID tadi menjadi spesifikasi teknis. Jadi mungkin ini cacat lahir ya, artinya di sini ditentukan spesifikasi teknis. Dari spesifikasi teknis kemudian PPK menyusun HPS. HPS ini Bapak dan Ibu dengan ketentuan yang baru, HPS maka definisinya itu berbeda. HPS adalah kalkulasi profesional PPK, jadi tidak berdasarkan kalkulasi profesional PPK berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya ini kan asumsi. Artinya apa? Artinya ini masing-masing seperti kasus di Jambi, yang satu APBN, satu APBD, bangunnya sama, gedungnya sama persis, hanya anggarannya yang berbeda, sehingga ketika anggaran yang berbeda, PPK-nya berbeda, menyusun masing-masing PPK berbeda sekitar 500 juta. Ini bukan markup Bapak dan Ibu. Kenapa begitu? Karena asumsi dari data-data yang diterima dari masing-masing PK berbeda, maka kalkulasinya tadi bisa berbeda. Tapi kalau yang kita tekankan adalah datanya dapat dipertanggungjawabkan, ya Pak ya. Data-data yang dipakai atau yang digunakan untuk menyusun harga satuan dalam HPS ini harusnya data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Rancangan kontrak di dalam dokumen pemilihan ini memang tidak dikompetisikan. Dari berulang-ulang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa rancangan kontrak hanya mengintipkan saja bagaimana nanti pelaksanaan pekerjaan. Dokumen anggaran ketika akan tender sudah harus ada. Ketika itu terjadi lelang dini seperti PUPR, maka tendernya oke, seleksinya oke, jalan terus. Tapi pada saat tanda tangan kontrak, Bapak dan Ibu atau PPK atau pengguna
sudah harus memastikan anggaran juga harus ada. Kemudian masukkan dalam paket ID ini hanya internal di dalam saja, bahwa beginilah proses-proses di dalam proses-proses di dalam pelaksanaan persiapan pengadaan. Ada analisis pasar ini, apakah proses yang dari spesifikasi teknis sampai dengan waktu penugasan, waktu penggunaan barang dan jasa ini ada terjadi miss nggak dengan analisis pasar? Analisis pasar adalah praktek-praktek terbaik di pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan, gitu ya. Apakah sudah oke tidak? Ketika terjadi miss atau terjadi kesalahan, apakah kesalahan itu memang berbeda lapangannya atau berbeda penggunaannya atau berbeda ada penjelasan teknisnya atau justifikasi teknis.